Shalom, selamat hari Minggu adik-adik terkasih. Semoga kita semua ada dalam kondisi sehat dalam lindungan Tuhan. Di bulan Juni ini, pasti semua adik-adik telah menjalani ujian sekolah, baik yang lulus dari satu jenjang pendidikan atau ujian akhir kenaikan kelas. Kakak harap semua dapat dikerjakan dengan baik dan memiliki nilai yang baik pula. Kakak ucapkan selamat bagi adik-adik yang lulus ke jenjang pendidikan berikutnya. Dari SMP masuk SMA dan dari SMA masuk ke perguruan tinggi. Semoga Tuhan selalu memberkati cita-cita atau rencana pendidikan adik-adik semua. Pada minggu ini, mari kita renungkan firman Tuhan yang berjudul Lebih dari Pemenang, yang diambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Kakak bacakan ya. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh sebab Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kata pemenang diartikan sebagai orang yang menang atau orang yang berhasil mengalahkan orang lain atau mengalahkan sesuatu. Pemenang bukan hanya ada dalam gelanggang pertandingan, tetapi dalam sekolah, dalam perjuangan hidup, dalam mengendalikan diri, dan lain sebagainya. Setiap kita tentu pernah ada dalam situasi berusaha mengalahkan sesuatu. Bagi yang suka ikut pertandingan olahraga, perlombaan seni, sering berdebar-debar menanti saat pengumuman kejuaraan. Bagi adik-adik di sekolah, mungkin mempunyai saingan yang bila nilai kita lebih tinggi, kita berasa bahwa kita menang dari teman tersebut. Dan apabila kita memang berhasil menjadi juara tertentu, kita merasa bahagia yang tidak ada taranya. Juga bila kita berhasil menjadi pemenang dalam suatu pemilihan, misalnya ketua OSIS ataupun ketua kelas, ada rasa bangga pada diri kita masing-masing. Selain kemenangan yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, dan kita mendapat penghargaan, baik piala, piagam yang kita terima secara fisik, ada kemenangan lain yang tidak kita sadari karena kita tidak menerima penghargaan secara fisik. Misalnya, kita berhasil mengendalikan diri atau emosi kita. Sebagai contoh, kita mampu mengampuni orang yang sudah sangat menyakiti kita dan dengan tulus menerima dia kembali sebagai sahabat. Ini merupakan kemenangan yang tidak kita sadari.
atau kita mampu memberi sumbangan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, meski sebenarnya kita mempunyai rencana lain yang telah kita mimpikan selama ini dengan uang tersebut. Ini pun merupakan kemenangan dalam mengendalikan diri. Atau bila ada teman yang mengajak kita berbuat sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, misalnya mengajak nonton film porno, mengajak memakai narkoba, mengajak taruhan main games, dan lain sebagainya. Bila kita sanggup mengatakan tidak, karena kita tahu hal tersebut tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita juga disebut berkemenangan. Mazmur 119 ayat 9 berkata, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu." Dalam bacaan kita pada kitab Roma 8 ayat 31-39 menyatakan kemenangan berdasarkan keyakinan iman kita. Saat ini kita sedang dalam suasana pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama hampir 4 bulan. Pandemi ini membuat kita memiliki rasa takut, cemas, bosan, dan lain sebagainya. Sering juga terjadi salah paham antar anggota keluarga sehingga terjadi pertengkaran. Semua ini kadang membuat kita frustasi dan stres, baik bagi kita sendiri maupun bagi orang tua kita. Di sini diperlukan hadirnya damai sejahtera Tuhan Yesus dalam tiap rumah tangga. Setiap anak-anak Tuhan dalam tiap-tiap keluarga tentunya berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan keadaan menjadi pulih seperti sedia kala. Kadang merasa dalam penantian dalam doa ini, iman kita menjadi ciut saat kita melihat pertolongan Tuhan rasanya belum ada. Kasus COVID bertambah banyak, masyarakat yang acuh dengan himbauan pemerintah, berita simpang siur dari berbagai media, beratnya pasien yang mengalami penderitaan, ekonomi kita yang semakin melemah, kondisi yang seperti terkurung dalam rumah dan lain sebagainya. Seolah-olah Tuhan berlambat-lambat dalam memberi pertolongan. Daud dalam kesengsaraannya berkata di dalam Mazmur 140 ayat 17, dikatakan, "Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat." Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Seperti apa yang diberikan Yesus, kasih yang diberikan Yesus? Kasih terbesar dengan mati di kayu salib bagi kita semua, sehingga kita beroleh jaminan keselamatan. Tuhan Yesus yang keluar sebagai pemenang karena telah mengalahkan maut, membuat kita juga sebagai anak-anaknya adalah seorang pemenang, asal kita beriman kepada Yesus. Jaminan kemenangan ini membuat kita bersuka cita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, asal kita berjalan bersama Yesus, kita akan berkemenangan. Masalahnya, kita kadang berfokus pada masalah yang kita hadapi, tidak berfokus pada Tuhan Yesus. Kita berteriak, menjerit minta pertolongan Tuhan. Tetapi saat Tuhan Yesus sudah mengulurkan tangannya buat menolong kita, kita tidak melihat tangan yang terulur itu karena kita panik sendiri dan berpikir kita akan terjatuh atau tenggelam. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, "Kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Dalam berdoa, kita dapat melihat uluran tangan Tuhan dalam setiap permasalahan hidup kita dan dengan tekun dan setia menantikan jawaban doa kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, apa ciri-ciri bahwa kita adalah seorang pemenang dalam Tuhan? Seorang pemenang harus memiliki karakter pemenang, yaitu karakter yang siap bayar harga.
Seorang atlet harus bayar harga untuk latihan yang berat setiap hari. Seorang juara kelas atau juara sekolah harus bayar harga dengan belajar dengan giat. Semuanya tidak didapatkan dengan instan dan mudah. Karakter seorang pemenang secara Kristiani adalah karakter yang siap bayar harga, melakukan kehendak Tuhan, meski kadang berlawanan dengan kehendak kita sendiri. Karakter pemenang yang dikehendaki Tuhan Yesus adalah seorang pemenang harus mengasihi musuhnya dan berdoa bagi yang menganiayanya. Terdapat dalam Matius 5 ayat 44. Kita harus percaya penuh pada Tuhan. Dalam Amsal 28 ayat 25 dikatakan demikian. Dan yang ketiga, kita harus rendah hati, seperti tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat menjalani masa muda kalian sebagai seorang pemenang dalam Tuhan Yesus. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.